tidak pernah dinaikkan sejak 2012 sampai dengan saat ini. Ini nanti dari ada Pak 11 Osman tahun berarti nih ya. sudah 11 tahun kita belum pernah merubah biaya kepelabuhanan. Baik dari sebenarnya kalau kapal itu kan bertambat ya. Iya. Labu tambat belum berubah, tetapi yang pasti belum berubah, angka yang belum berubah 11 tahun itu adalah angka bongkar muat. Kalau labu tambat mungkin pernah ada adjustment terkait dengan peraturan pemerintah ya, di-adjust ya. Itu kita belum pernah melakukan kenaikan untuk bongkar muat kontainer dalam hal ini ya selama 11 tahun. Nah, selama 3 tahun terakhir BB Batam menempatkan pelabuhan, dalam hal ini Kepala BB Batam sudah jelas menempatkan pelabuhan sebagai prioritas utama pengembangan jangka pendek, menengah dan panjang. Dan investasi yang dilakukan oleh BB Batam juga menunjukkan bahwa keseriusan dari BB Batam untuk melakukan perubahan di pelabuhan. Salah satunya tentunya kita bisa melihat yang terlihat adalah alat bongkar muat yang baru, yang mungkin tidak terlihat mata tapi bisa para pelaku usaha melihat adalah pendalaman alur, kemudian penguatan dermaga, perbaikan dermaga, banyak hal lah. Ada pembangunan container yard 2 kali, termasuk drainase yang diperbaiki dan beberapa pembangunan lainnya. Ini menjadi sebuah milestones yang berkelanjutan untuk menempatkan atau menjadikan Pelabuhan Batu Ampar pelabuhan utama di Kepri agar bisa sejajar dengan pelabuhan lain. Nah, dari langkah-langkah itu salah satunya adalah meningkatkan pelayanan. Meningkatkan pelayanan tentunya dengan investasi yang dilakukan, kesinambungannya. Kita menyampaikan saat ini kita sudah 11 tahun belum melakukan penyesuaian. Di mana sebenarnya di tempat lain itu rata-rata di 700-an lebih untuk dalam negeri saja ya, belum luar negeri kita ngomong ya. Kita masih 384 ribu per satu kontainer 20 feet ya isi. Kalau di tempat lain itu sudah 700 ke atas, bahkan ada yang sudah ke atas untuk luar negerinya. Yang 40 feet? 40 feet nanti ada rasionya. Tapi kalau kita biasanya yang bahasanya gitu agar sama mudah dimengerti adalah 20 feet. 20 feet. Nanti kalau terlalu detail malah nggak nyampe ini ke yang awam gitu. Jadi kemudian kita juga memerlukan bagaimana pelabuhan ini merubah proses bisnisnya. Saat ini tuh proses bisnis yang kita lakukan saat ini ada proses bisnis truk lusing. Sementara di pelabuhan-pelabuhan lainnya, karena infrastrukturnya sudah lengkap, dia melakukan probis yang modern. Jadi efisiensinya dilakukan bongkar muat dengan kecepatan yang tinggi. Sebagai contoh, saat ini di Batu Ampar dengan krain darat itu bongkar muat hanya bisa dilakukan 4 sampai dengan 8 kontainer per 1 jam. 4 sampai dengan 8. Tapi dengan alat kontainer krain dan setnya itu bisa sampai dengan 30-an per jam. Artinya sebenarnya kan kita ngomong biaya logistik ya, ini mohon dikoreksi Pak Osman. Bahasa sederhananya ya, bagaimana kita menurunkan biaya logistik adalah kalau kita ngomong kontainer, ada kapal yang kemudian membawa let's say 1000 kontainer, ya kan? 1000 kontainer itu kalau dia bertambat di pelabuhan mana, kita ngomong Batu Ampar, kan dia harus bayar biaya labu, harus bayar biaya tambat dan biaya bongkar muat. Kalau bongkar muatnya 4 per jam satu alat dikalikan 3 alat, berarti kan 1 jam bisa 12 kontainer ya. 12 berarti dia harus memerlukan sekitar 80 sampai dengan 90 jam. Berarti berapa hari tuh? 4 hari dia untuk membongkar semuanya. Itu ya. Kalau dia punya alat yang cepat, dia hanya membutuhkan waktu 10 sampai 16 jam. Perbedaan 3 hari ini kan perbedaan harga sewa kapal. Ketika sewa kapal 1 hari berapa? 500 juta atau berapa? Tergantung lah. Let's say 500 juta. Dia sudah hebat 1,5 miliar karena bisa cepat. Karena kapal itu membuat uang ketika dia berlayar, bukan tambat. Nah 1,5 miliar ini atau 1 miliar lah, kan dibagi dengan berapa jumlah kontainer dari 1000. Artinya setiap satu kontainer sudah bisa lebih murah 1 juta. Kan berhitungnya begitu. Ini ngomong logistik itu adalah bagaimana efektivitas, bagaimana efisiensi yang terjadi. Nah, dalam rangka inilah BB Batam punya visi ke sana. Mewujudkan ya
tidak bisa memberikan telapak tangan. Itu ada prosesnya dari pendalaman alur laut. Kalau alurnya nggak didalemin dredging, yang datang ya kapal kecil. Kapal kecil bagaimana kapal besar? Betul. Karena semakin Masuk besar gitu ya. kapalnya, maka skala ekonomiknya lebih besar dan menurunkan kos. Ini kan kita punya visi ke sana.